Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia adalah anak rohani Taipuddin Birahim sekaligus anak didiknya. Pernah mengaku murtadin dengan nama Siti Aminah. Belakangan terungkap nama aslinya Deborah. Kalau lebih dekat melihat, lebih jeli mengamati. Deborah punya wajah dan bentuk sosok ini, saya jadi teringat dengan tokoh wayang kulit bernama Limbuk. Tampilannya senada dan seirama dengan dirinya. Tubuh gemuk, orang Jawa bilang ginuk-ginuk. Bodinya melenuk terlihat tidak inuk. Deborah layak saya panggil Limbuk. Tapi agar lebih manusiawi, saya gambar seperti ini. Oleh Taipuddin, Limbuk dipersiapkan menjadi debater oten. Jadi, aku udah bilang sekali lagi, Anda nggak usah muter-muter. Pada dasarnya Anda tidak paham, dan pada dasarnya Anda tidak mudeng. Pada kitab Anda sendiri aja tidak mudeng. Nah, kalau Anda mudeng, ngapain lari kemana-mana? Coba jelaskan, di Maryam itu juga udah tertera, Isa Al-Masih orang yang terkemuka di bumi dan di akhirat. Berarti Isa Al-Masih itu udah jelas. Jadi Anda nggak usah mencari muter sana, melebar sana sini. Tapi wajar juga bahan bakunya aja dari bahan KW3 dan di bawah standar. Menjadi seorang debater, acara baru dimulai debatnya sudah bubar. Mari kita simak Limbuk terkapar, dihajar hingga tak sadar. Pak Yusuf. Selamat siang, Pak Yusuf. Selamat siang. Ya, selamat malam, Pak, di sini. Oh, malam di sana ya, Pak ya? Oh. Iya. Saya bertanya ke siapa, Pak? Ke Bapak atau ke Ibu Siti ini? Silakan aja, Pak. Pertanyaannya diajukan aja. Bapak posisi di mana nih? Saya di Amerika ini, Pak. Di Amerika. Oh ya, silakan. Ini, Pak, saya mau menanyakan mengenai masalah ayat Kejadian 8 ayat 21 itu, Pak. Ya. Bisa tolong dibacakan, Bu? Kejadian 8 ayat 21. Kejadian 8 ayat 21 ya, Pak ya? Ya. Oke. Yang judul apa varikomnya tahu tulah keempat lalat pikat itu ya, Pak ya? Bukan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum. Benar, salah, Pak, salah. Sorry. Oke. Kejadian 8 ayat 21. Oke. Oh ini ya. Air bah turut ya, Pak ya. Bukan. Ketika Tuhan mencium ya persembahan yang harum. Iya, kan perikopnya kan air bah surut, Pak. Jadi jangan mencomot ayat. Itu loh. Baik. Ya, 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Terus? Nah, pertanyaan saya, ketika Tuhan berfirman dalam hati, ini yang mendengarkan siapa ini? Dalam hati, Pak. Iya, yang mendengarkan siapa? Kok bisa dicatat? Ayatnya ada. Ya, jadi begini, Pak Mahadewa, Bapak Kristen apa Islam, Pak? Saya Muslim, Pak. Oke. Jadi itulah ajaibnya Tuhan Yesus. Ya. Oh, ajaib. Itulah hebatnya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu berfungsi menjadi tiga fungsi. Ada fungsi Roh Kudus, Pak. Roh Kudus itulah yang berbicara dan menjelaskan kepada Musa pada waktu itu. Terus? Gitu, Pak. Ya.
Tidak ini Pak. Di sini bunyinya jelas Pak, dijelaskan di sini. Berfirmanlah Tuhan dalam hati. Ketika Tuhan berfirman Pak, siapa orang yang punya kapasitas untuk mendengarkan firman Tuhan ini? Sedangkan Ya, kita itulah sebagai Roh manusia saja Pak, sebagai manusia saja Pak, ketika kita berbicara dalam hati, tidak mungkin yang namanya kita itu bisa mendengar. Bapak berbicara dalam hati, saya tidak mungkin mendengar Pak. Mau setinggi Kan ada apapun yang orang begitu. itu, mau sesakti apapun dia, baik itu seperti Angling Dharma ataupun Brahma Kumbara, ini tidak akan sanggup Pak untuk mendengar ketika Tuhan berfirman Ya, itu dalam hati. begini Pak Mahadewa, itu kan kalau menurut logika manusia, menurut akal manusia. Tapi kalau menurut cara kerja Tuhan yang tidak terbatas, segala sesuatu itu mungkin. Tuhan itu satu, tapi dia 3 fungsi. Ada fungsi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang berfungsi untuk menjelaskan kepada hamba-hambanya apa yang ada di dalam hati Tuhan. Itu. Makanya Lantas yang siapa yang mendengarkan siapa itu? Nabi Musa tidak mendengarkan, tapi Roh Kudus yang ada di dalam Allah itu sendiri, dia yang mengerti, dialah yang jelaskan kepada Musa. Di sini tidak ada penjelasan Roh Kudus Pak, di sini Pak. Jadi Bapak jangan ngarang cerita. Di sini nggak usah ngarang cerita Bapak. Di sini jelas disebutkan, berfirmanlah Tuhan dalam hati. Sebentar Pak, diam dulu. Bapak jangan memaksakan otak Bapak di sini. Bapak kan bertanya, saya jelaskan. Bapak kalau tidak percaya, ya Bapak silakan keluar dari link ini. Bukan Gitu. tidak percaya Pak, justru di sinilah. Ya, artinya susah ya dijelaskan sejelas apapun, tetap aja mereka nggak bisa nangkap. Waduh gawat. Masuk ambulan pasti nggak muat. Dibawa pakai bak truk juga susah diangkat. Akhirnya baru bisa diatasi setelah nyewa alat-alat berat.